Setiap hari damai itu, di hari damai itu keluar air mata kami. Di hari damai itu keluar air mata. Masa iya nyawa keluarga kami meninggal begitu saja? Habis kayak habis orang jual es. Mana mungkin kami terima begitu saja? Nah, itu loh Bapak yang maksud saya. Yang maksud saya, bukan maksud Bapak ada kayak begini, kami memaksa bendera itu berdiri. Hal yang konyol, hal yang membodohkan diri sendiri. Bapak bisa ngomong begitu. Bagi kami bukan. Bagi kami itulah darah saudara kami. Bagi kami disitulah air mata kami. Itu Pak, namanya hari damai itu berarti ada yang ribut Pak, kayak ada damai. Damai itu 12 pihak Pak, nggak satu belah pihak. Masa kami di sini nonton Bapak senang-senang, kan lucu Pak kayak gitu. Karena itu prinsip perdamaian itu ada 3. Pertama, harus mengetahui persoalannya. Karena itu setiap saya menyelesaikan sesuatu harus belajar apa masalahnya dan apa itu. Lewat cara apa Pak? Baca buku, kumpulkan buku. Seperti waktu selesaikan Aceh, seluruh sejarah Aceh saya pelajari. Riwayat pemimpin Aceh, buku-buku. Dilon kenong pengen, awakah kenong pengen, Bandung ke tanya, sabe kenong pengen, jamun kenong pengen, uranya kenong pengen, godan ke sebangai, tanya sabe kenong pengen. Ya tu ya. Kesalahan mungkin karena sudah lama sudah ada hal-hal yang belum diimplementasikan dalam ini juga yang diperjuangkan. Maaf sekali Kak Dede. Saya bukan tidak menghargai para pemimpin. Ya, kami Sudah menunggu 15 tahun lamanya. Apa tidak adakah sedikit aja untuk hari damai berarti bendera kita harus naik karena hari damai itu 2 bendera. Damai itu adalah terjadinya keributan 2 belah pihak. Masa satu pihak yang bikin pesta? Masa satu pihak yang bikin acara? Jadi itulah makanya hal ini juga yang diperjuangkan oleh wali dan wali ketika berjumpa dengan Presiden di Jakarta dan dengan Ustaz sehingga pada kali ini rekan-rekan ini sudah mengeluarkan apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dikatakan terhadap permasalahan yang terjadi di keluarga. Dan juga kita penjelasan tanggapan. Salam. Jadi prinsip dasarnya awalnya ini kita tidak ada kegiatan sebenarnya karena kita COVID kita udah hampir 600 saya kan kita bukan COVID. Nah, awal cerita seperti itu Pak. Tadi kan diceritakan sama Pak Wali ada niat lah dihijaukan lah ini tempat kita ini. Jadi kita berinisiasi, kita punya banyak bibit, itu Pak kita coba tanam. Tapi ada launchingnya dong, harinya apa gitu kan? Tidak banyak orang kan gitu, awalnya begitu. Nah ternyata berkaitan ada kegiatan DA dan sebagainya. Saya sebenarnya nggak di sini kegiatannya, situ ya kuncinya di situ. Kalau kaitan dengan undangan kita nggak terlalu tahu karena yang mengatur sebenarnya Pak Abdul Rajab. Dia ketua petani kan, yang paling aja yang bisa karena kaitannya kalau dipanggil katanya dari situ Bang, kenapa yang dari sini terlalu jauh, kasihan juga dan kita nggak bisa banyak. Itu alasannya kemarin saya tanya Bang, kenapa saya kan banyak tugas nih, pengadaan Barat, pengadaan Timur, terlalu jauh, mungkin transportasi luar biasa dan dilema dan COVID situasinya sebenarnya kita nggak bisa di 95 nih. Awalnya rencananya cuma 25 orang aja, kita tergabung mau nggak mau seperti itu. Sehingga banyak. Nah kita itu udah melanggar social distancing, kita nggak tahu nanti surat-surat jadi klaster gitu. Kalau dia kena satu, kita kena klaster nih pasti. Kena swab. Kalau namanya penyakit itu nggak ada pandang bulu, mau panglima, mau dandim, mau bapak, nggak ada cerita. Tewas semua kita nih. Makanya saya kemarin juga kerja keras di rumah sakit itu yang mengatasi ini. Nah ini dandim saya terlentang tuh sekarang kena COVID. Itu Pak ya. Pertama. Terus masalah bendera. Itu udah ada yang memikirkan. Itu bukan bidang saya, itu pimpinan. Dan sampai sekarang kita belum ada perintah. Gak ada masalah bagi saya itu. Apa? Saya ini kan alat. Kalau masalah kebangsaan, tidak semua juga bangsa yang sama pemikirannya Pak, Ibu. Tidak sama. Saya juga orang Aceh.
Ya kebetulan saya lama di Jakarta, logat saya seperti ini, tapi sih saya lah Lampung. Gak bisa juga kita bilang, saya memahami ini, ya itu hak kita sebagai orang yang bisa berpikir bebas. Saya mengerti itu. Kan sama-sama punya jabatan masing-masing. Aku tidak akan mempengaruhi bapak-bapak, bahwa kalau ini tidak ada. Tapi ingatlah, lebih baik memang namanya kita ada. Dan masalah prinsip bendera, aku alat ini bang, alat bang. Sama kayak abang ini waktu mungkin berjuang itu alat. Sama saya dulu udah mualim, atau ketemu lagi, saya cipiki. Saya nggak ngerti, anggotaku juga banyak mati. Tapi beginilah kondisi politik, dan ini dunia pak, dunia ini. Belum habis kita, masih ada lagi di akhir. Cita-cita Yesusnya ibu, cita-cita murninya bapak-bapak, Tuhan yang tahu. Saya aja nggak tahu, saya pun nggak tahu apakah saya ini apa, tapi saya ininya ikhlas. Dan saya sebagai alat, apa yang saya ditugaskan itu yang saya kerjakan. Saya menunggu perintah, oke, bersanding ini bendera bulan bintang dengan bendera putih, nggak ada masalah bagi saya. Tapi belum ada perintah itu, belum ada, dan ada perwakilan kita masing-masing. Dan kalau dibilang apa? Pak Ican juga pernah waktu, Pak saya ini juga pernah gubernur, enggak Pak? Saya juga pernah bilang, sampai konyolnya lagi ini kita COVID, aku mati-matian ngerjain gimana ini bisa hijau. Kok sama-sama dipotong, bukannya saya nggak terima Pak. Kok sama dengan yang merah? Ternyata merah semua kita sekarang. Jadi pemikiran kita sebagai anak bangsa itu nggak beda-beda tipis. Selagi idealis, saya ngerti juga ada yang idealis begitu kasih jabatan hilang idealisnya. Alhamdulillah bapak depan saya ini idealisnya luar biasa. Cuma kita mengerti posisi kita masing-masing. Jangan mempermalukan diri kita gitu. Saya nggak mungkin mengatasi ibu begini-begini semua, nggak mungkin karena abisnya masukan. Anak-anak itu anak muda, baru tamat itu. Mungkin anak ibu juga itu, baru tamat SMA, Prada, jadi ngawasi. Dia kan nggak ngerti, ngawasin. Sama lah kalau waktu itu perang itu, yang baru-baru masuk, yang bukan ex-Libya. Kan main hantam-hantam aja, kasihan anak budaknya matinya dia main. Babak belur, karena nggak ngerti situasinya ini bagaimana. Begitu nanti damai, apa yang mau kita tanggung jawabkan sama mereka? Aku yang membawa pasukan dulu, abang yang membawa pasukan abang, mati dia. Atau kita makan enak kira-kira. Aku juga tidak enak makan kayak gini sebenarnya. Di atas anggota kita yang mati semua itu. Tapi ya diutamakan kedamaiannya. Urusannya nanti ini gimana? Bagusnya, humanisnya, itu pimpinan kita. Orang kita percaya sama beliau. Kenapa nggak kita aja yang di depan? Kenapa saya nggak terpilih jadi wali nanggung? Kan kita yang milih. Kenapa bukan saya wali? Karena kita nggak dipilih. Karena orang lebih percaya sama dia. Ikutin aja, aku pun ngikutin. Ternyata presiden saya Jokowi. Bapak percaya mualim. Ya udah ikutin. Mau bilang apa? Oh bapak bodoh banget. Ya mana ya bisa mengeluh aja. Kita enggak. Nyatanya aku nggak dipilih kok. Aku hanya selek-pelekol doang. Nggak lebih. Berarti kemampuan aku hanya seperti ini, melatih 2. Belum bisa jenderal gua. Gitu Pak, maksudnya begitu. Jadi kita mana yang jadi pimpinan? Kita percaya. Nah, kalau nggak percaya, pada saat pemilihan lagi sampaikan, Bapak kayaknya nggak bisa memenuhi inspirasi kami. Begitu, sama, saya juga begitu. Nanti ke depannya tato, saya nggak mau Jokowi. Tapi nanti dia mau bilang apa? Ini alam demokrasi, dunia udah mengakui seperti itu. Jadi kita nggak bisa, namanya kita nabrak tembok Pak. Saya nggak setuju dengan pimpinan saya. Saya setuju dengan saya. Kita perjuangan kita udah 15 tahun. Nabrak tembok. Jangan konyol. Makanya ada organisasi. Dan kebetulan alhamdulillah organisasi ini dipegang. Dan hampir semuanya pimpinan kita itu dari PA. Betul nggak? Betul nggak Pak? Emangnya gue pikirin? Nggak gue pikirin. Orang gue nggak ada partai. Siapa aja yang menang, saya usut, saya bantu. Waktu saya di Aceh Timur, Pak Bala, saya dukung walaupun dari PA. Waktu di sini Pak Mujahir saya dukung. Nggak ada salah, kami ini nggak ada salah. Cuma anak-anak gue ngerti lah dia baru tamat SMA. Ini aku tentara, tangan banting, kan gitu. Nggak ngerti pikirannya anak SMA. Taunya pacaran, gagal sama kita yang pemikirannya sudah tua, sudah bijaksana. Kita harapkan kita sama-sama gimana ngepas. Karena kita ada pimpinan. Itu ya Bang. Jadi bendera, aku mohon maaf. Kan saya kumpulin anggota saya, bukan nggak saya kumpulin. Kenapa? Mereka kurang pengalaman, iya. Kurang. Bapak bisa bayangkan waktu di sana tuh di Jakarta, lebih gila lagi Pak.
Kita udah mengamankan, kita dilemparkan tai, dilemparkan kencing. Ini nggak ada masalah, saudara-saudara kita semua. Ya, yang penting kita ikhlas. Tuhan tahu, Pak. Kita bilang kita berjuang demi Indonesia, kita berjuang demi GAM. Tuhan yang tahu siapa yang ikhlas kita sama enggak. Itu terbukti. Semua juga pejuang 65, saya lihat pejuang 45. Begitu juga pejuang-pejuang partai. Sekarang dia idealis, begitu di atas dia kurang idealis. Mau bilang apa? Kita hanya bisa berharap. Makanya kita idealisme itu penting, tapi ingat tata norma dan organisasi. Kan kasihan pimpinan kita. Kita percaya, tapi seperti tak percaya. Kan sedih tuh Pak Mualif pergi. Aku aja sedih, walaupun dulu musuh gua. Bang, abang aman dulu ya. Gitulah. Gua sebagai pengamanan. Kan sedih. Dia kan nggak tahu ini terjadi. Di heli itu jadi sama lagi aku astagfirullahaladzim, kalian malah senang. Helinya nggak hidup. Sempat tadi terbang, hancur gimana di mata kita itu? Nggak sedih kita. Kita tsunami aja sudah luar biasa sedihnya. Kita bentrok, toto tsunami, nangis Pak, nggak ada yang pernah dilamparin senjatanya. Bersolat kita, solat Pak. Saya solat. Kenapa? Setengah keluarga saya mati. Setengah keluarga saya mati. Mau bilang apa? Keluargaku juga ada GAM. Saya bilang nggak ada. Aku hanya bilang, Paman. Aku bilangnya Paman Ipan, Paman ini. Kita berseberangan ini. Tapi saat kita hari raya kita bersama. Setelah ini saya tidak mau, karena sektor saya berbeda. Saya tidak mau sektor Aceh Barat, pasti sektor Aceh Timur. Jadi kan agak aneh kita ini. Tapi ya, itu pemikiran, itu hak dewasanya manusia. Kita punya pimpinan, Bang, Bro, ikutin aja. Kalau kita nggak puas, kita sampaikan ke beliaunya. Kalau di lapangan, udah pasti Bu, nggak akan mungkin lah di lapangan itu normal. Nggak mungkin normal. Kalau kita sudah benar, nggak mungkin normal. Saya aja mungkin pakai pedang, dianggap siapa nih? Dianggap tukang sapu. Saya di tengah-tengah, padang kayak gitu tadi tuh. Benjol-benjol pasti. Mana ada orang lihat aku komandan? Orang udah emosi semua. Nah, jadi itu maklum yang begitu. Kalau yang masalahnya tadi dibawa benar, aku mau maaf. Karena aku tadi tanya nggak ada. Ternyata ada. Nah, jadi mohon nanti kami serahkan dengan baik. Kita nyaman dulu. Nanti aku akan bicara juga nih sama ada aspirasi nggak nyampe. Ya kan kalau misalnya tadi lah misalnya DPA memang dari sebelumnya kita sudah berbicara tentang menjelang 15 ini kesepakatan dan pergi ke menghadap presiden. Oke, ternyata bendera untuk ini bisa berdirikan Pak, nggak ada masalah bagi saya. Perintah pimpinan presiden. Kami lagi berjuang ya. Kalau perjuangan ini seperti saya bilang, semua pimpinan PA ini rata-rata pejabat sekarang ini. Pejabat. Aku kan ikut. Sebenarnya kalau bupati atau gubernur yang bukan orang Golkar, gua nggak dukung. Orang gua bukan orang partai, gua dukung. Ya, tolongan, mohon maaf, saya mungkin agak semangat karena ya begitu Pak. Nah, sedih kita. Ini kan dimanfaatkan oleh media ini. Syukur-syukur bagus arahnya. Kalau enggak, jelek nama kita semua. Jelek nama kita semua. Perjuangan kita. Kenapa? Mualif juga sedih. Tadi kan Mualif udah diwawancarai juga. Kan diwawancarai sih. Saya silakan. Tidak ada. Kalau di masalah Mualif, ceritakan. Tidak ada masalah bagi kita. Kita kurang ini karena pemerintah Indonesia kurang ini begini. Kami akan begini. Itu Mualif. Tidak ada masalah bagi saya. Tapi saya kan belum ada petunjuk. Kapolri juga belum ada petunjuk. Kita ikuti. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dari Kodam yang telah menyampaikan beberapa poin yang menyangkut dengan insiden yang terjadi tadi dan juga masa lalu dan juga posisi beliau kan sebagai alat yang diperintahkan. Dan beliau tadi menegaskan juga bahwa apapun cerita keinginan kita bendera berkibar. Beliau apapun cerita tetap tidak bisa mengizinkan. Makanya kita hari ini duduk di sini, kan yang terbaik. Dan beliau juga sudah menyampaikan masalah bendera yang tadi sudah diambil oleh anggota nggak ada masalah, nanti dikembalikan. Tapi beliau bilang kalau dipaksakan dinaikkan juga beliau akan menghalangi. Jadi
juga ini adalah penyampaian yang akan kita dengar bersama. Nanti jangan sampai saya yang disorong untuk melakukan pertemuan untuk mengambil kembali bendera, nanti ada hal yang tidak kita ingin, saya pula yang disalahkan, ya kan? Instruksi sedikit Pak Jage. Karena setelah ini kita dengar dari Pak Kapolres, nanti ada rekan-rekan yang ingin menambahkan lagi yang bicara tadi, silakan. Jadi begini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Deddy, Pak Wela, saya pada prinsip apa yang disampaikan Pak Deddy, karena saya adalah produk daripada politik nanti kita tetap akan melakukan politik itu apapun alasannya, karena kita adalah pemerintah. Jadi ya, kalau polisi jangan sampai itu jangan sampai ditangkap. Kalau itu sudah produk politik mungkin harus dilakukan dengan nanti melalui legislatif, kecuali demokrasi ini sudah terwujud ya terus saja. Kita kan hanya petugas. Jadi kalau mau ini sudah disahkan ya silakan, tidak ada masalah. Bagi kami seperti itu. Kita adalah petugas, jangan sampai kita yang kelahi. Kita nggak ngerti apa-apa, keputusan bukan kita nggak bisa memutuskan. Keputusan adalah orang-orang yang mungkin seperti hari ini bantu kita. Silakan diplomasi bagaimana supaya ini bisa terwujud. Kita kalau kita di sini kelahi bodoh kita. Biar pemimpin kita sampaikan bagaimana supaya tujuan kita ini bendera kita kan damai gitu. Nah, mau dinaikkan. Monggo Bapak seperti itu. Kita diplomasi antara mungkin Bang Jage sama dengan Pak Wali, sama dengan Wali Nangro, dengan pemerintah RI supaya ini bisa selesai. Karena ada tim. Kan sekarang katanya sudah dibentuk tim. Karena kemarin saya dengar kan melalui acara di Kota mereka ada COVID sehingga pertemuan ini mungkin tim ini mungkin jalan. Dan kemarin acara di kota juga Panglima sudah siap, artinya siap mendukung untuk bersama-sama mewujudkan ini. Nah, kalau kita di sini sekarang kayak gini-gini, saya pikir ini sesuatu yang tidak termasuk. Nah, terkait dengan tadi Mas Kapolres, saya kira tadi Pak Tadi disampaikan, saya kira itu nanti untuk kelanjutan perbaikan dan sebagainya, saya kira kita sampaikan ke pemimpin kita, supaya melakukan diplomasi. Kapan kira-kira melalui perjuangan kita lah. Karena kita kan nggak bisa memutuskan nih. Kalau kita ngomong juga percuma. Kita hanya kelahi di lapangan aja. Jadi Pak, saya simak tadi berarti untuk pengesahan bendera baru dinaikkan Pak. Itu. Alasan ada perintah. Itu kan ada informasi dari. Karena setahu saya Pak, bendera itu sudah disahkan. Setahu saya. Ini terlepas bendera itu disahkan Pak. Saya sampingkan karena saya masyarakat, saya awam, saya bodoh. Jadi saya sampaikan, saya pisahkan itu masalah disahkan atau tidak disahkan. Karena yang tahu kami, keluarga kami sama kayak Bapak tadi, separuh keluarga kami sudah meninggal. Kan Pak, demi perjuangkan bendera itu. Itu berarti kami nunggu sahkan, berarti kami nunggu merdeka Pak. Tapi kami bukan. Hari ini adalah hari perdamaian Pak. Yang namanya perdamaian itu tetap dua pihak, antara RI dan GAM. Kami minta Pak, dengan sangat saya mohon, satu hari ini aja di hari perdamaian, apa tidak bisakah berkibar bendera kami antara Bapak dan kami, antara pihak Bapak dan pihak kami, ini kan berdamai Pak. Masa bendera Bapak aja yang berdiri? Kan begitu. Di akhir damai saya kesampingkan pengusahaan itu, saya gak paham kan, saya orang bodoh, saya masyarakat biasa. Itu Pak, yang kami sekarang masyarakat minta itu cuman. Tapi ini hari damai. Bapak-bapak bisa memperingati hari damai dengan ikhlas keluarganya meninggal semua. Kami nonton Bapak pesta, nggak mungkin Bapak. Nggak mungkin Bapak kami nonton Bapak pesta. Tapi ini hari damai itu berarti kita Pak. Kita berdamai. Bapak bagaimana perjuangkan ini? Saya itu bendera saya juga merah putih karena kita masih dalam di KRI. Tapi Pak, di bendera itu di hari damai ini banyak kali darah pada kami Pak. Banyak kali sama kayak separuh keluarga kami sudah meninggal.
Itu Pak yang kami perjuangkan Bapak. Apa yang salah dari kami? Kami nunggu-nunggu Bapak dari maafkan Pak Cage Mualim Jakir Manak Wali Nangro 15 tahun sudah Bapak kami tunggu. Pak, setiap hari damai itu, di hari damai itu keluarlah air mata kami. Di hari damai itu keluar masa iya nyawa keluarga kami meninggal begitu saja? Habis orang jual es. Mana mungkin kami terima begitu saja? Itu loh Bapak yang maksud saya. Yang maksud saya bukan Bapak kayak begini kami memaksa bendera itu berdiri, hal yang konyol, hal yang membodohkan diri sendiri. Bapak bisa ngomong begitu. Bagi kami bukan. Bagi kami itulah darah suara kami. Bagi kami disitulah air mata kami. Itu Pak, namanya hari damai itu berarti ada yang ribut Pak, kayak ada damai. Damai itu 12 pihak Pak, nggak satu belah pihak. Masa kami di sini nonton Bapak senang-senang kan lucu Pak kayak gitu. Sekian Pak, itu aja. Kalau Bapak itu mengangkat bendera kami sebagai bendera separatis, itu kami. Bapak bertugas ini karena ini wilayah otonom, sama-sama menerima otonom. Bapak sudah hidup ini, Bapak itu berupa. Bapak ini harus cetakkan ini masalah. Kalau memang politik ini harus PA yang berjuang tiap hari, Golkar nggak mau berjuang, Partai pernah nggak berjuang, itu percuma ya. Kami ini tersinar. Tolong Pak, setiap bendera kami mau kasih naik bertahan 20%, 80% Bapak lihatkan. Itu kami mohon. Setiap acara di Miru, oke, nggak terlalu radikal kali itu dari pihak keamanan. Itu udah agak kuat sedikit menempatkan walaupun 5 menit. Itu menempatkan adresi kami bahwa kami bendera itu tetap kami perjuangkan. Tapi kalau lama menghalang Bapak itu macam barapi Pak. Aja ini macam barapi Pak. Akan datang anak kami Pak. Anak kami. Bapak nak lihat lagi kita tua. Anak kita berperang. Tapi dalam posisi kami, apa salah? Bapak bertugas ini, Bapak dorong pusat. Jangan Mbak Asari, jangan Malim, jangan Bapak yang tugas dia Aceh, sorong pusat. Kita sudah damai, otonom. Bendera itu bendera lokal, nggak ada lebih. Bendera mereka kita minta lokal. Bapak sendiri kalau tugas di Aceh nggak usah lagi pulang ya kita, duduk ya di Aceh. Itu Pak, itu nggak bendera ini. Itu bukan bendera separatis Pak. Kita tolong Pak. Ada acara kayak ini berkediplah sama anak buah, jangan keras sekali sama teman. Baik kan Bapak, orang Aceh lebih baik. Itulah sifat orang. Keras Bapak. Tahulah Bapak orang Aceh. Kalau Bapak ini orang Aceh pun nggak tahu sifat orang Aceh. Itulah Bapak. Jangan kami aja yang minta tolong ini. Bapak dari Pangdam, dari Polres, dari Polda, soronglah pusat Jokowi, cepatkan itu, jangan ribut di Aceh. Kita udah tamai, nggak ada untuk merdeka kok di sini. Itu Pak baru. Kami anak-anak kami masukkan bendera semua. Nah, itulah. Mohon izin Komandan dari saya singkat pada Presiden. Ini mengenai dengan 4 wilayah, karena wilayah dari Kapolres Bapak, wilayah Bapak, dari wilayah Bapak. Jadi saya dengan hati nurani minta izin dengan Komandan hari, izinkan kami laku bangsa Aceh melibatkan bendera kami Pak. Ini berbicara hati nurani kita Pak, secara kita semua manusia Pak. Mohon izin Komandan, itu aja Komandan. Kalau Bapak korelasi sebentar saja dengan atasan Mohon izin Bapak. Komandan. Ini hati ke hati, bisa secara mohon maaf. Kami menghargai Pak, sangat menghargai, sangat mendukung kami Pak. Tolong dibuka kami Pak. Itu aja Pak. Kembali pada ibu yang ngomong tadi Pak, masa damai masa pihak mereka, kami juga ini. Karena kita sama-sama ini pelaku konflik Pak, pelaku damai. Saya kira begini. Tapi nanti kita saya dengan Pak ini kita apa saya ada
kita mau kita ngomong dan sampaikan nanti supaya apa? Supaya kita juga lebih plong. Kita juga plong juga sampai ke sana. Dan kita seperti mungkin akan nanti saya berjanji juga, oh saya hanya naikkan itu mungkin keluar dari omongan Bapak Ibu. Kalau dari saya mungkin kan ada aja Kapolres itu. Jadi kita seperti itu Pak. Lalu kita yang bawa aja ke sana atau saya hadapkan kita cari Pak PSD, kita cari Pak karena kita kan nggak jadi terbang kita tadi ya dari terbang mungkin minta petunjuk ke sana dulu maunya seperti ini Pak makan bagaimana jawaban beliau karena sebentar aja kira-kira seperti itu hanya hari ini saja. Nah, ini Pak, nanti Bapak yang punya tempat mengizinkan itu aja Pak. Nah, itu yang utama yang saya minta tadi Pak. Bapak yang selaku wilayah ini, nah, itu Pak, jangan begini Pak. Maksud saya gini Pak, jangan nanti kita yang di bawah ini gara-gara orang di atas kita yang betul Pak. Janganlah Pak, sedih kita sesama kita Pak Ribu Pak. Udah cukup kita buat konflik dulu Pak. Itu mohon maaf Pak. Jadi gini, saya tetap akan lapor minta petunjuk kan gitu seperti apa arahnya. Dan kalau nggak percaya Pak, nanti Bapak atau Ibu ngomong sendiri kan sama dia. Seperti itu. Jadi kita juga sama-sama plong, saya juga plong ya kan. Karena kita kan mungkin tahu lah kita di sini. Kalau ini agak tempat jauh-jauh sini seperti tadi agak sedikit di mata, ya. Kan gitu kan. Tapi ini kan orang tadi kan ada semua nih. Nah, kalau tapi begitu mereka tidak ada, terus kita nggak lapor, nggak sampaikan keinginan Bapak Ibu itu, saya keliru dengan Pak Dandim. Nah, tapi kalau dengan lapor, oh iya nggak apa-apa sebentar aja gitu, saya kan 2 blok juga, kan gitu kira-kira. Berapa? Kami terima apa keputusannya? Nanti saya tetap akan lapor, akan sampaikan Pak Dandim juga tetap lapor ke Panglima dan kita akan lapor Pak Mualim juga sama Pak Endang Claudia. Kita tunggulah. Nah, kalau enggak kita datangi ngomong gitu kira-kira ya. Yang Berarti terima kasih Pak Dandim. Kesimpulan rapat pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, pertemuan di perundingan tentang masalah isu tadi bahwa masalah rekan-rekan meminta izin, kita meminta izin kepada Pak Kapolres dan juga Pak Dandim untuk kita kibarkan sebentar walaupun 15 menit atau 5 menit, nah kan itu beliau mengkoordinasikan dulu dengan Pak Kapolres dengan Kapolda, Pak Dandim dengan Pangdam. Sementara kita koordinasi tersebut kan. Berapa benderanya? Benderanya setelah dikoordinasi nanti. Keputusan nanti, bagaimana keputusan berarti kita terima lepakat ya. Lepakat berarti kami mohon Pak, kalau bisa Pak di hari damai kami mohon. Jangan berhenti tanggung jawab. Jangan saya keluar nanti masa makin sehat. Gimana? Jangan sudutkan keluarga saya nggak mau tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab. Saya mohon maaf Komandan. Karena saya ini masa anggota saya, begitu juga sebagai Komandan. Nanti kami sikap mendukung tidak mendukung, antar saya imbang saya. Saya nggak mau tanggung jawab. Pribadi saya, mohon maaf, mau izin Pak Dandim, Pak Kapolres. Pribadi saya kibarkan bendera Aceh. Malu saya sama masyarakat bangsa Aceh, kita, ya. Mungkin Abang interupsi, mungkin Abang salah paham. Hari ini yang saya perjuangkanlah di hari damai Abang. Maksud itu bukan wewenang kami sebagai bangsa, itu wewenang para petinggi. Masalah itu ada pengasahan dan segala macam bla bla bla. Yang saya kurang paham. Saya ini bangsa. Jadi saya minta di hari damai itu berarti damai itu 12 pihak yang saya masuk Pak. Kesimpulan kan nah yo. Bahwa itanya tak lagi beri bendera bendera belut. Maka urangnya punya gerak yang dia tanggung jawab. Pak Kapolres sebagai penanggung jawab hukum terhadap Kota Banda Aceh, yang dia tanggung jawab. Alinya Pak Dandim sebagai penanggung jawab dari pihak militer di Kota Banda Aceh, saya tanggung jawab. Urangnya gelak wate untuk koordinasi. Kapolres koordinasi dengan Kapolda, Pak Dandim koordinasi dengan Pangdam. Jadi tak pernah ada saat, nyo hasil koordinasi urangnya. Arti permintaan kita yang benar.
Apa beli dalam kiri mana ada pre? Menerima. Nah kan? Itu perbedaan kita yoyanya. Jadi menyukali kekuatan teorinya jawaban akan bisa satu bagi dia. Terima. Nah, dapat ada saat. Mungkin. Pak barunya. Izin Pak, kan? Kami Pak ingin romantis Pak. Romantis berarti kita seiring sejalan, sayu langkah sebahu, sama-sama Pak kita dalam menjaga perdamaian. Bendera Aceh beriring dengan bendera kita Pak, Republik Indonesia. Kan Aceh kita berdaulat Pak dalam NKRI Pak. Berdaulat dari segi semuanya Pak. Dari segi ekonomi, agama Pak, semua Pak. Berbangsa dan bernegara kita Pak. Kita tetap NKRI Pak. Cuma bendera Aceh Pak, itu Pak harapan kami Pak. Nyata. Pokoknya kesimpulan itu dapat dia keputusan Pak. Koordinasi dengan Polda Pangdam. Awalnya ada keputusan, kenapa yang tanya Pak Keputusan? Memang lanjut. Insyaallah alhamdulillah. Memang lanjut di bandara ada alhamdulillah. Nanti saya telepon wali, bentar lagi saya telepon wali. Bang, siap. Lo jinol telepon wali, telepon wali. Benar, yang jadi juga benar. Benar urungnya koordinasi dia koordinasi. Iya, betul lah. Masalah cara koordinasi kan bagaimana kan? Sama-sama koordinasi. Begaji tahu tahakan yang rencanakan bumati. Pakai kita koordinasi. Hasil keputusan koordinasi nanti kan masing-masing pimpinan. Beliau juga menyampaikan hasil koordinasi dengan pimpinan. Pak Kapolres juga dan kita juga. Berarti ada beberapa itu hasil keputusan pimpinan. Oke, terima. Pak Jadi, tunggu ni, tolong menjawab. Kalau deh. Kaji. Tenang, pegang kira-kira aku luar. Dikirim barang belum rekamannya Pak? Belum lebih. Langsung. Ini aku kok. Damai.